Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Hari ini kita akan memulai kembali rangkaian rutinitas kita di awal pekan dalam minggu ini. Kita akan memulai rangkaian kegiatan kita dengan menimba inspirasi iman melalui sabda Tuhan yang akan kita bersama renungkan dan menjadi kekuatan kita. Pagi hari ini kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuni dia, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudara dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam pengalaman hidup kita, dalam rutinitas pekerjaan, pelayanan, pengabdian, dan segala kegiatan kita yang kita jalani, tentunya ada masa, ada saat di mana kita merasa kesulitan, tantangan, kebingungan, kecemasan, ketakutan, dan aneka macam perasaan yang bisa datang menghampiri kita. Disitulah kita akhirnya mempertanyakan, baik pada diri sendiri maupun dalam doa pada Tuhan, apa ini sebenarnya yang terjadi? Mengapa situasinya seperti ini? Dan mengapa Tuhan memberikan kesempatan, memberikan peristiwa, pengalaman yang tidak mudah untuk saya alami, saya hadapi. Tapi firman hari ini memberikan satu kekuatan dan penegasan pada kita, memberikan satu peneguhan dan keyakinan pada kita, bahwa hidup kita harus dilalui dengan tahapan, dengan fase, dengan peristiwa-peristiwa yang membawa kita untuk semakin menyadari tentang arti kehadiran Tuhan. Peristiwa yang terjadi, kesulitan yang kita alami, tantangan, problem yang kita saat ini sedang bersama-sama gumuli, tentunya membawa kita pada penyangkalan diri. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Mengapa demikian? Mengapa begitu? Bahkan sampai menimbulkan akhirnya amarah, kemarahan. Bukan hanya pada diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, bisa saja pada Tuhan Allah sendiri. Sampai pada akhirnya kita merasa bahkan depresi, frustrasi, kehilangan harapan, kehilangan pegangan, bahkan keraguan dalam iman. Tapi tahapan ini pada akhirnya membawa kita pada sikap iman yang utama dan pertama adalah kita diajak untuk menerima kenyataan yang sedang dihadapi. Bukan menyangkal, bukan marah pada keadaan ataupun orang lain, bukan hanya larut dalam situasi depresi, frustrasi, kehilangan harapan. Tapi justru di tahun pengharapan ini, saya Anda sebagai pesiara, pertama-tama diajak untuk menerima keadaan, menerima kenyataan, menerima persoalan, menerima peristiwa yang terjadi ini. Supaya apa?
dengan rendah hati, kita akhirnya terbuka untuk melihat bahwa Tuhan hadir melalui berbagai macam peristiwa ini. Tuhan menyapa melalui persoalan ini. Tuhan mendewasakan melalui tantangan yang sedang kita alami. Dan Tuhan ingin menumbuhkan iman yang sudah ada dalam diri kita untuk semakin kuat, kokoh, tahan banting. Pengalaman hari ini dan firman hari ini bahwa peristiwa Yunus menyadarkan banyak orang pentingnya bertobat. Dan Yesus pun mengatakan yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dan kehadiran Yesus menjadi tanda, menjadi sikap iman yang harus juga untuk kita sadari. Menerima diri adalah awal pertobatan. Menerima kenyataan ini adalah awal pertobatan. Menerima kondisi yang bahkan tidak baik-baik saja sebagai awal dari pertobatan. Pertobatan mindset kita, pertobatan sikap hati kita, pertobatan cara kita berelasi, cara kita merespon, cara kita menanggapi orang-orang di sekitar kita, situasi, dan kemudian dari situlah kita diyakinkan bahwa harapan itu bisa muncul, bisa tumbuh juga dari situasi krisis, ketidaknyamanan, situasi yang kerap kali tidak kita sangka. Semoga melalui tanda Yunus ini, tanda kehadiran Tuhan, tanda penyertaannya, menguatkan kita untuk berani melangkah, untuk terus melangkah, dan tetap melangkah dalam rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian yang akan kita alami selama 1 pekan ke depan ini. Semoga berkat Tuhan selalu menguatkan dan mendampingi kita semua. Tuhan memberkati.